kali ini kita akan bahas mengenai bahasa verbal dengan topik yang dipilih yaitu power play. Kita perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ika Angelina Herdiani Octavia dengan NIM 20041188669. Dan ini teman-teman saya, cekidot. Halo, perkenalkan nama saya Elvira Ramadan Akila Putri dengan NIM 024. Halo, aku Ilmi dengan NIM terakhir 070. Oke, kenalin, namaku Afnia Malul Azizah, biasa dipanggil Amal, NIMku 2004-1184-025. Hai, aku Sekar, NIM 029. Aku Dia Ayu Asrini Puri dengan NIM 035. Halo, aku Sutrisno, NIM 008. Hai, perkenalkan, aku Andini Nurwasya dengan NIM 040. Dan aku Hanini Windiana dengan NIM 004. Nah, semua sudah perkenalan nih. Sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan. Yuk, simak. Kali ini kita bakal bahas tentang power play. Apa sih power play itu? Jadi, power play itu merupakan sebuah permainan kekuasaan atau pertunjukan kekuasaan yang dapat saja terjadi ketika kita berinteraksi. Biar lebih gampang dipahami, singkatnya gini. Power play itu merupakan sebuah perkataan atau serangan verbal yang sengaja dilontarkan demi tujuan tertentu, meskipun hal itu dapat menjatuhkan orang lain dan menyakiti hati orang lain. Nah, power play ini sering banget terjadi karena adanya seseorang yang memang sengaja atau berniat untuk melayangkan serangan verbal demi tujuan pribadinya tercapai. Nah, power play ini ada beberapa jenisnya loh. Yang pertama ada nobody upstairs, dan yang kedua ada you owe me, dan yang ketiga ada you go to be kidding. Nah, apa sih maksud dari beberapa jenis tersebut? Yuk simak pembahasannya. Yang pertama ada nobody upstairs. Nobody upstairs adalah sebuah tindakan yang mana seseorang enggan atau menolak pendapat dari orang lain. Dapat dikatakan bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang semena-mena atau semaunya sendiri. Hal ini bisa terjadi terhadap atasan atau bawahan yang mana biasanya atasan tidak mau mendengar saran atau pendapat dari bawahannya. Nah, yang kedua ini adalah you owe me. You owe me ini di keadaan dimana ketika seseorang memberikan pertolongan kepada kamu dan orang itu meminta timbal balik yang sama atas pertolongan yang sudah diberikan. Contohnya ketika kamu ditolong sama temenmu, terus suatu saat temenmu bilang kamu punya utang budi loh sama aku gitu, karena dia udah pernah nolong kamu. Itu salah satu contoh you owe. Dan yang terakhir ada you gotta be kidding, atau seseorang yang terkesan tidak serius, bermain-main, selengean, dan memiliki nada bicara yang bercanda, tetapi memiliki tujuan dan maksud untuk menjatuhkan opini dan ide dari kita. Misalnya, ketika saya menyampaikan pendapat dan ada teman yang merespon dengan nada bercanda, juga memiliki mimik wajah yang sinis seperti ternyata hanya segitu ya kemampuanmu. Nah, hal itu merupakan you gotta be kidding. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk merespon power play agar tidak salah? Ada beberapa cara untuk merespon power play tersebut agar tidak salah. Salah satunya adalah dengan kita mengabaikan power play tersebut. Dan juga kita juga menganggap bahwa power play itu merupakan suatu tindakan yang tidak dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang masuk keluar ruangan tanpa permisi. Nah, kita bisa berkata, tolong jangan masuk ruangan tanpa mengetuk pintu. Nah, cara selanjutnya kita dapat menggunakan pendekatan yang dapat mengungkapkan perasaan kita, seperti kita sedang marah, bisa terganggu, dan keberatan dengan tindakan power play yang dilakukan oleh orang lain. Lalu, kita dapat memberikan respon yang dapat membuat kedua belah pihak itu hubungannya kembali lebih baik lagi. Contohnya dengan mengatakan, aku merasa terganggu saat kamu mencela perkataanku. Dari pernyataan-pernyataan di atas, pasti nggak lengkap dong kalau nggak ada contoh videonya. Berikut ini ada cuplikan dari film startup yang merupakan contoh dari tindakan power play. 고마워. 뭐가? 난 늘 의심했거든. 그때 내 선택을. 근데 이제 그럴 필요 없겠다. 무슨 소리야? 까진 구두에 매직칠해서 신고 없는 남자친구까지 동원해가면서 창업 운운하는 널 보니까 지금 네 처지가 어떤지 빤히 보이네. 내 처지? 할머니한테 빌부터 살면서 회사에서 공 없는 야근이나 하면서 뭐 최저시급만 못한 월급 받으면
살겠지. 고마워. 다른 선택을 보여줘서. Dari cuplikan film startup itu, kita bisa melihat bahwa ada tindakan power play yang dilakukan Injay kepada Dalmi, yang dimana itu merupakan tindakan power play you go to be kidding, yaitu tindakan yang memperlihatkan Injay ini sebenarnya awalnya tidak memperlihatkan dia sedang melakukan power play dengan dia bilang terima kasih karenamu aku tidak salah memilih. Tapi setelah itu dia berkata bahwa kamu sekarang hidup susah, kamu tinggal bersama nenek, kamu digaji dengan gaji yang rendah. Nah, itu merupakan tindakan power play yang ditutupi dengan perkataan terima kasih. Nah, itu merupakan tindakan power play you go to be kidding yang dilakukan oleh Injay kepada adiknya Dalmi. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai power play beserta dengan contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.